shot. Whoa, we're halfway there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Selasa tanggal 7 April 2026 jam 7:11 malam ya, maghrib. Ini adalah review trading minggu ke-4 di bulan Maret. Take-nya memang agak lambat ya, memang agak telat, tapi yang penting terdokumentasikan untuk konsumsi saya pribadi. Trade di minggu ke-4 bulan Maret ini yaitu di tanggal 23 sampai dengan 27 Maret. Summary-nya dulu. Ada 12 trade yang kita lakukan, di mana 3 win, 9 loss dengan persentase 25%. Ini saya juga sudah coba asumsikan kalau kita ambil RR 1:1 maupun 1:2 ya. Yang ini 1:3, ini 1:1, 1:2. Kalau kita 1:3 itu jatuhnya di 25%. Dengan pips yang kita win itu ada 1701 pip, USD winnya 34,02. Rata-rata pip win kita itu 1900 pip atau hampir 2000 pips ya. Rata-rata loss kita itu pipnya itu 465 atau sesuai plan lah ya, maksimal 500 pip. Pip terbanyak loss itu di minggu keempat 696, ini karena ada spike di jam-jam tertentu ya. Kemudian longest loss daily-nya itu, trade terbanyak kita loss dalam satu hari itu ada 8 ya. Ini cukup buruk saya rasa ya. Apakah benar 8? Coba kita lihat. Oh, harusnya 4 ya. 4 karena benar-benar 8 ya. Benar 23 sampai 27 yang ini. Kita di hari Jumat. Oke. Lanjut. Most trade daily kita itu ada 9. Jadi secara keseluruhan saya nilai untuk minggu keempat ini kualitasnya katakanlah D ya, karena sangat buruk. Ada dari segi jumlah trade memang oke, tidak terlalu banyak ya, tapi juga tidak terlalu sedikit, 12 trade. Tapi kita dalam satu hari itu ada 9 trade. Nah, kalau kita evaluasi per hari itu tanggal 23 itu kita tidak trade, tanggal 24 hari Selasa kita mulai ya, sampai dengan hari Jumat, dimana Kamis kita skip. Di hari Selasa oke lah, masih 1:1, kita ada 2 trade. Hari Rabu cuma 1 trade, sudah stop. Di hari Jumatnya ini agak down ya, agak impulsif, agak revenge trading, karena di sini saya sebenarnya udah bagus, ini saya sudah yakin posisinya di sini ini. Cuman di sini saya mulai memaksakan, ya lumayan lah bisa balik ya, karena market mungkin mengasihani dan segala macamnya ya. Jadi minggu ini kita masih berakhir positif, tidak minus memang, tapi ini harusnya bisa kita hindari yang ini ya, dengan tidak revenge trading atau memaksimalkan jumlah trade dalam satu hari, entah itu loss entah itu win. Mungkin maksimal 2-3 trade lah per hari. Jadi yang akan saya evaluasi hari ini cuman ada 5 trade ya rencananya di minggu keempat ini, yaitu yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini 1, 2, 3, 4 sesuai nomornya. Yang ini tidak saya evaluasi karena yang ini pertama salah pencet, yang nomor 5. Yang ke-6 sampai 11 ini impulsif, tidak ada dasarnya. Kemudian yang ke-12 ini yang masih mending lah, ada dasarnya ya. Kita mulai saja. Kita masuk ke chartnya ya. Kita di tanggal, saya pindah dulu ke sini. Saya sudah urutkan ya. Kita mulai dari titik yang pertama itu di tanggal 24. 24 itu ada di sini ya. Ini dia. Tanggal 24 ya. Kita kronologinya dulu ya. Yang pertama itu kita sell yang terkena SL ya,
yang ini trade nomor pertama ini. Kalau kita lihat di sini ada candle momentum ya. Di sini ada candle momentum bearish dengan volume yang besar. Saya pindah dulu ke sini dengan volume yang besar. Volumenya besar, oke. Kemudian size juga besar ya, ukuran candlenya besar. Kemudian belum ada retrace di 62 sampai 78%. Ketika harga retrace ada rejection di 15 menit 78%, entry pada rejection kena liquidity sweep. Kenapa trade ini failed? Yang pertama itu dia terkena liquidity sweep. Ada QM 15 menit di sebelahnya, running 500 pip, kemudian collapse ya. Nah, jadi kalau kita lihat kita hide dulu, kita pindah ke 5 menit ya, tanggal 24 ya. Nah ini kan loss banget nih di area 62 sama 78 kan belum ada retracement ya. Nah maka kita lihat di sini ada akumulasi ya, di sini ada akumulasi. Kita pindah ke 15 menit karena biasanya kita entry di 15 menit ya. Ini mulai akumulasi kan 15 menitnya tak 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 tak. Nah kita coba entry di sini di penghujungnya. Apesnya kita kena liquidity sweep itu, padahal nggak terlalu signifikan ya, dari 36 ke 42 ya 600 pip lah ya. Kemudian harga benar-benar turun tajam ya. Jadi kalau sebenarnya kita entry itu harusnya kita lumayan dapat banyak nih. Kalau kita lihat sebenarnya ya, di kita nunggu liquidity sweep ini sebenarnya bisa kita anggap liquidity sweep ya. Yang ini yang pertama tapi dia di sweep lagi gitu loh. Kekurangannya apa? Di sini tidak ada candle pattern yang ada, tapi juga tidak bisa dibilang muncul satu kali karena muncul dua kali ya. Kalau memang kita menunggu candle pattern seperti bearish hanging man ya, ini kan ada nih, ini satu, ini juga dua nih sudah liquidity sweep, kemudian muncul pattern hanging man atau hammer ya. Ya tidak salah tapi juga tidak benar juga. Jadi ya tergantung sebenarnya apa ya, faktor laki juga ya. Harusnya kita bisa entry di sini 18 ke 15 nih dapat lah ya, harusnya 1500 pip. Ya memang ini cukup apa sih ya, dia sapu atas kemudian dia sapu bawah baru turun lagi. Trade ini saya nilai kualitasnya A ya, karena akumulasi ada, kelihatan akumulasi, kemudian kelihatan liquidity sweep pertama itu ada, tapi ya apesnya liquidity sweepnya datang dua kali, running 500 pip ya, kemudian ambrol meskipun arahnya directionnya benar. Trade yang kedua kita buy itu TP 2000 pip ya, trade yang kedua. Oke ini kita hide dulu, kita lanjut ke trade yang kedua ya. Trade yang kedua di 1H, kita balik lagi ke 1H ya. Di sini ada candle momentum ya, candle momentum size besar, Marubozu lah ya, hampir Marubozu namanya. Volume juga oke, udah mulai ada volume buyer gede-gede, melebihi volume seller di sini ya, melebihi candle bearish ini atau hampir menyamai lah ya yang di sebelahnya tadi. Di sini ada candle momentum. Kemudian tadi saya sudah tulis ini dia, ada candle momentum bullish, size volume besar, ada area QM yang kedua itu ya, area QM-nya itu di sini ya, yang ini nih, yang ini QM kan nih, ini satu, ini dua ya, ini satu, ini dua. Nah ini kan udah ketik nih, ini udah ketik, yang ini udah ketik ya, yang ini udah ketik, yang ini udah ketik,
berarti sisa yang ini kan. Nah, kalau kita lihat ke 5 menitnya dari segi candle momentum itu sendiri, dia memang pernah ada retrace ya, tipis di sini. Berarti kan di sini pernah ada buyer ya, pernah ada buyer yang taruh orderannya. Nah, saya entry-nya itu di sini langsung kalau nggak salah waktu itu ya. 15 menitnya itu nggak kelihatan kayak dia. Oh ya, saya entry waktu itu kalau nggak salah langsung ya, langsung memang sempat ngedrop sedikit, nggak langsung TP ya, tapi directionnya benar. Ini kalau kita hold nih lumayan nih, ini sampai harga, hampir harga terkini ya, hampir harga terkini tuh tinggi banget sampai di 4.800, tapi ya nggak usah berandai-andai lagi lah ya. Oke. eh Catatannya harusnya bisa play lebih safe ya, tunggu tanda rejection di 15 menit dulu untuk antisipasi liquidity sweep. Kalau dapat harga entry di harga minimal ya bagus, tidak ya sudah ya. Ini ya kalau kita lihat ya. Nah, ini kan kita nunggu QM yang ini nih, kita nunggu QM yang ini kan karena ini cukup banyak orderan nih di sini nih. Nah, kita lihat tanda rejection. Iya, saya ingat ini saya pasang buy limit. Saya pasang buy limit. Ya, untung nggak entry di sini. Saya ingat ini pasang buy limit di sini ya, karena berharap memang QM, tapi betul QM, harusnya kita play safe ya. Harusnya kita main lebih sabar, kita lihat rejection 15 menit, kalau dapat harga entry di sekitar situ ya syukur, enggak ya sudah ya. Itu trade yang kedua, tembus berapa? 2000 pip ya. Oh ya, balik sebentar ke harga terkini ya. Saya barusan hampir mau entry di sekitar sini ya, karena lihat ini ada QM ya, ini ada area buyer masuk, tak satu dua. Di sini juga kebetulan ada candle momentum. Kalau kita lihat di 15 menitnya, tadinya di sini ada rejection kan, ada rejection. Nah, hampir entry tadi di sini, untungnya tidak jadi ya guys ya. Oke, itu trade review trade yang kedua. Kemudian trade yang ketiga di hari Rabu kita ada sell, itu TP 1800 pip ya. Kalau kita lihat balik ke chart, ini kita hide dulu. Kita masuk ke trade yang ketiga. Trade yang ketiga itu di hari Rabu tanggal 25. Oke, ini ya. Nah, kalau kita lihat candle momentum di 1 jamnya ini ya. Kita lihat kronologinya, trade ketiga sell TP. Kronologi ada candle momentum bearish, size volume besar, pernah ada retrace di 5 menit dan 15 menit 62%. Nah, kalau kita lihat dulu nih ya, hide dulu Fibo sama positionnya. Yang ini kan candle momentum nih, candle momentum. Dia close jauh di bawah wick dari candle sebelumnya ya, yang ini di bawah candle sebelumnya. Jadi kita harapkan ada retracement untuk kesini. Nah, kalau kita ukur pakai Fibo, ukur pakai Fibo, kita lihat ke 15 menitnya. Ya, ini kan pernah ada retracement nih, yang ini. Kan harganya dari sini ke sini ya. Ini ada retracement. Kita lihat di sini ada akumulasi ya, baru kita entry dan hasilnya TP. Jadi kadang saya juga agak gimana ya, serba salah juga. Di satu sisi kita kalau ngarepin, sebenarnya yang paling aman itu menunggu liquidity sweep untuk menyapu dulu orderan-orderan atau SL retail trader ya, baru kita entry. Tapi kadang juga kita nggak dapat gitu loh, karena kalau kita lihat di sini ya, misalkan nih, ini kan pasti kita anggap liquidity sweep kan, dia close di bawah dari area 78,6%-nya. Kita sell ya TP sih kayaknya nih. Cuman di sini pun juga strategis kan, di sini pun juga strategis. Jadi ketika ada akumulasi juga
memungkinkan untuk entry sebenarnya gitu. Nah ini kan akumulasi nih. Nah kalau kita lihat positionnya ya, saya lihat di sini ada akumulasi, entry, kemudian TP itu 1800 pip ya. Nah ini pun nih kan, ini pasti kan kita akan nangkap liquidity sweep nih, karena 15 menit kan dia close di dalam area ini ya. Mana ya? Ntar. Kok saya kehilangan tools ya? Oh ya ini. Yang ini ya. Ini kan dia close-nya di bawah dari wick ini ya. Kalau kita entry di sini ya otomatis bakal jebol juga nih. Kena SL gitu loh. Jadi di satu sisi entry di saat akumulasi memungkinkan, entry saat menunggu liquidity sweep juga memungkinkan. Nah makanya mungkin saya sudah ada pemikiran untuk beralih eh, metode dengan mengejar RR 1:1 ya. Kita play safe aja, tapi lotnya digedein satu lot aja. Jadi misalkan gini, misalkan kita kan, saya kan selama ini pakai 0,02 ya, itu kan full TP sama sekali atau full SL sama sekali kan, nggak take half, nggak apa namanya, nggak halving gitu loh, nggak ngambil setengah, nggak ngambil sedikit. Jadi ada rencana saya akan menggunakan 0,03 dengan skema ketika 500 pip sudah tercapai, maka kita akan ambil 0,02 lotnya, 0,01 nya kita pasang SL plus 100 gitu loh. Jadi whatever happens ya, let the market decide gitu loh. Ada rencana, tapi mungkin saya akan berkaca dulu ya dari apa yang, dari statistik yang saya catat gitu kan. Nah makanya tadi saya bilang di awal, saya sudah catat kalau misalkan dengan RR 1:1 saya kira-kira dapat sekian, RR 1:2 saya kira-kira dapat sekian gitu loh. Itu kemudian kita balik lagi ke trade yang ke berapa tadi, yang ketiga ya. Yang ketiga kita dapat di ini di fase akumulasi ya, nggak ada liquidity sweep. Kita next trade yang keempat. Trade yang keempat itu kita ada buy terkena SL ya. Buy terkena SL. Yang empat itu yang ini guys. Di hari Jumat buy SL. Nah, padahal ini bagus sekali sebenarnya nih. Ini bagus sekali ya. Kalau kita lihat itu dia yang sebentar. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Ya, di hari Jumat tanggal 25. Nah ini deh nih, ini sebenarnya bagus sekali, makanya saya sempat emosi Jumat itu. Saya ingat itu Jumat sekitar jam segini ya, saya masih baru selesai absen, mau pulang dari kantor sekitar jam 7 jam 8 malam lah ya. Ini kan ada candle momentum nih 1H, dimensi oke, size oke, volume besar ya, solid nih, solid. Ketika harga retrace di level 23%, dia reject kan, ini reject. Kalau kita kecilin ya ke 15 menitnya. Nah, ini nih. Ini kan dia kalau kita ke 15 menit aja nih, yang kita nggak pakai 5 menit yang banyak distorsinya. Ini dia reject, ini dia liquidity sweep. Ini kita panjangin dikit ya. Ini dia liquidity sweep. Saya entry di sini malah kena sweep sedikit aja nih. Lihat nih. Dari 06, dari 7 lah ya, 7 ke 3 katakan, berarti 400 pip. Padahal ini kalau kalau lolos seleksi alam nih ya, cuman begitulah. Tapi kan kita nggak nyari USD ya, nggak, kita belum cari cuan yang gede, masih cari disiplin, masih cari konsistensi ya, masih cari teknik, masih cari jati diri di dalam market ya gitu ya, masih cari peluang mana yang lebih besar, masih memperbaiki kesalahan. Nah
Dari sini, dari SL yang ini, mental mulai rusak, maka terjadilah trade-trade yang tidak perlu. Saya buy, saya sell. Ini saya nggak ingat lagi nih, ini kan nih failnya di sini ya. Nah ini saya anggap candle momentumnya sempat running lah ya, running 500 pip mungkin, tapi ya kita nggak take ya. Di sini saya sell banyak sekali di sini, sampai ini juga saya sell. Lihat candle momentum yang ini saya sell, kena stop loss semua ya. Nah disitulah mental rusak, makanya saya nggak mau review trade yang ini ya, yang nomor 5 karena kepencet sampai nomor 11. Itu karena tidak punya dasar yang jelas, perhitungan yang jelas, tidak punya kalkulasi yang benar. Itu hanya revenge trading yang harusnya bisa saya hindari dan tidak lakukan. Next saya akan review trade yang nomor 12 atau trade kelima kita yang harusnya kita lakukan, yaitu ini kita ada buy ya, ada buy. Kenapa kita buy? Kalau kita lihat ke chart ya, eh, ya ini dia di sini. Ini ada candle momentum, size oke, gede, volume besar. Kita lihat ada retracement di sini ya. Kita kecilin ke 5 menit dulu. Kita kecilin ke 5 menit. Kita pindah ke 15. Nah, ini QM ini QM ya. Ada jejak QM atau buyer entry, pernah retrace di 5 menit ya. Ini sebenarnya semi gambling sih ya, namanya QM ya. Nah ini kan nih kita lihat ada jejak buyer masuk nih di sini nih, bertepatan sama area di sekitar 23 sama 38% Fibo ya. Di sini ada, makanya kita pasang limit di situ ya. Meskipun ya harusnya tadi lagi kita lihat tanda rejection ya, mungkin harusnya kita bisa entry di harga yang lebih murah lagi, meminimalisir resiko ya. Itu sih saya entry karena ada jejak buyer, ada QM lah ya. Nah ini kan kebetulan nih break of structure nih yang ini nih, ini kesini kan tak. Nah, jadi ini ada jejak buyer lah sedikit yang bisa kita manfaatkan untuk entry ya. Mari bisa juga entry di sini bagus nih ini, cuman ini saya pasti akan pasang di sekitar sini sih yang paling minimalis. Itu saja mungkin dulu, sudah 23 menit review untuk trade minggu keempat ini. Saya kasih ini nilainya tadi D ya, karena di hari Jumat kita ada revenge trading yang cukup banyak. Ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7 trade kita revenge ya, yang harusnya bisa kita hindari entry posisi, take posisi tanpa alasan yang jelas. Semoga kita bisa jadi trader yang sukses, yang bisa lebih baik lagi, yang bisa lebih konsisten lagi, yang bisa profit. Sebenarnya capek ya, capek sekali, kesana salah kesini salah. Tapi mungkin saya coba lihat dulu dari segi statistik mana yang kira-kira yang lebih menguntungkan, yang lebih besar peluangnya untuk profit gitu ya. Mungkin kita akan coba, entah kapan nasib menyuruh kita untuk berhenti atau jalan mengajarkan kita untuk kapok. Entah suatu saat mungkin saya akan berhenti atau akan masih lanjut. Ya harapannya saya bisa jadi trader yang cukup sukses lah ya, yang bisa menghasilkan, yang bisa trading for living. Teman-teman juga yang nonton bisa memperbaiki diri jadi trader yang sukses, amin. Bisa trading for living sesuai impian atau target atau goal kita bersama ya. Sekian catatan dari saya.
paskan 25 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.